Pukul 6.30 waktu setempat, dua helikopter MH-60 Romeo Seahawk milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang berasal dari kapal USS Dwight D. Eisenhower dan USS Greely sedang memberikan dukungan udara bagi sebuah satuan tugas maritim. Mereka berpatroli di perairan selatan Laut Merah, wilayah yang terkenal penuh ketegangan. Hingga saat itu, misi berjalan cukup tenang. Namun, situasi akan berubah hanya dalam hitungan detik. Tanpa sepengetahuan para pilot Seahawk, sebuah formasi kapal cepat bersenjata yang beroperasi di dekat wilayah Hodeidah telah mengincar konvoi kapal dagang yang dikawal, termasuk aset bernilai tinggi di dalamnya. Mereka meluncurkan serangkaian proyektil berpemandu dan tembakan senjata ke arah kapal kontainer Mars Congo berbendera Singapura yang saat itu sedang melintas di bagian selatan Laut Merah, sekitar 55 mil laut barat daya Al-Hudaidah, Yaman. Rencana kelompok tersebut sederhana, mendekati kapal kargo, naik secepat mungkin, lalu mengambil kendali sebelum awak sempat mengirim sinyal darurat. Namun, ada satu hal yang mereka tidak perhitungkan. Dua helikopter MH-60 Romeo Seahawk Angkatan Laut RE Lalas telah lepas landas dan sedang melaju cepat ke lokasi. Dengan sandi panggilan Lancer 71 dan Lancer 72, ya, kedua helikopter itu bertugas menjaga keamanan maritim dan menyelidiki setiap kontak permukaan yang mencurigakan. Alih-alih patroli rutin, mereka justru berhadapan dengan upaya penyerangan yang sedang berlangsung terhadap kapal dagang yang berada di bawah perlindungan Amerika Serikat. Mars Congo segera meminta bantuan begitu kapal-kapal cepat itu terlihat di kejauhan. Di atas kapal terdapat tim keamanan dari Trident Group. Begitu kapal-kapal kecil tersebut mendekat dalam jarak 6 mil laut, tim keamanan langsung mengambil posisi bertahan. Mereka hanya dilengkapi senapan M4 dan senjata serbu M240, sehingga daya tembaknya jauh lebih rendah dibanding persenjataan yang dibawa oleh pihak lawan. Kapal-kapal cepat tersebut memiliki peluncur roket, senjata portabel berpemandu panas, serta senapan mesin PKM berikat peluru. Semuanya memiliki jangkauan dan kekuatan yang lebih besar dibanding senjata di kapal dagang. Dalam beberapa menit, jarak akan semakin rapat, memberi kesempatan pihak lawan untuk mencoba merapat ke lambung kapal. Tim Seahawk merespons cepat panggilan darurat itu. Hanya beberapa detik setelah menerima perintah, kedua helikopter meningkatkan kecepatan hingga 160 knot untuk memangkas jarak 26 mil laut menuju lokasi. Namun, waktu tidak memihak mereka. Dengan kecepatan tersebut, dibutuhkan sekitar 9 menit untuk tiba di sana. 5 menit lebih lambat dari waktu yang dibutuhkan kapal cepat itu untuk merapat. Para pilot harus segera merancang taktik penindakan agar pihak lawan tidak berhasil mencapai kapal dagang. Pukul 6.31, radar helikopter Romeo menangkap 4 kapal cepat tipe Bockhammer buatan Iran. Masing-masing kapal dengan panjang antara 7 hingga 10 meter bergerak dengan formasi rapat menuju Mars Congo dengan kecepatan 50 knot. Di setiap kapal terdapat 3 hingga 4 individu bersenjata dengan PKM, peluncur roket portabel dan senapan serbu. Dua di antaranya membawa senjata berpemandu panas tipe Taba 14 yang mampu menembus pelat baja homogen setebal 300 mm. Lapisan baja kapal dagang seperti Mars Congo rata-rata hanya setebal 25 mm, membuatnya sangat rentan terhadap jenis senjata tersebut. Lebih buruk lagi, setiap kapal cepat itu dilengkapi terminal komunikasi satelit Starlink yang mengirimkan data secara real-time ke pusat komando mereka di wilayah Hodeidah. Informasi ini memungkinkan pihak lawan memantau perkembangan situasi dan mengatur strategi serangan dengan presisi tinggi. Penggunaan Starlink di sini bukanlah kebetulan. Perangkat terminal ini memungkinkan kapal-kapal pihak lawan berkoordinasi secara presisi dalam formasi, menerima gambar waktu nyata dari pesawat nirawak di udara, perangkat pemantau pesisir, hingga pusat komando jarak jauh. Ini bukan sekadar aksi mendekatkan diri, melainkan sebuah operasi terencana yang mengacu pada doktrin perang laut asimetris yang selama ini digunakan oleh Angkatan Laut Iran. Kapal Mars Congo, meskipun tidak memiliki persenjataan berat, tetap memiliki sistem pertahanan dasar. Pada jarak sekitar 1.800 meter,
tim keamanan di kapal mulai melepaskan tembakan menggunakan senjata M240 Bravo yang dipasang di posisi pertahanan tetap di buritan dan sisi kiri kapal. Tembakan itu berhasil membuat salah satu kapal cepat kehilangan kemampuan manuver, namun tidak cukup untuk menghentikan keempat kapal yang datang bersamaan. Hanya dalam 47 detik, kapal-kapal cepat tersebut sudah berada di jarak 600 meter, cukup dekat untuk melepaskan proyektil jarak menengah. Dan itulah yang terjadi. Meski tembakan pertahanan berhasil merusak salah satu komponen kemudi pihak lawan, sebuah peluncur dari kapal kedua melepaskan tembakan yang jatuh hanya sekitar 3 meter dari struktur atas kapal. Bagian penting yang menonjol di atas geladak utama, tempat kru mengendalikan navigasi. Jika bagian ini hancur, kapal akan kehilangan kemampuan bermanuver maupun berkoordinasi dalam pertahanan. Pada titik ini, jelas bahwa tim keamanan mulai kewalahan. Saat itulah helikopter Seahawk tiba. Berkat taktik penghalang dari tim keamanan kapal, pihak lawan sempat tertahan di jarak 600 meter, memberi waktu bagi Lancer 71 dan Lancer 72 untuk memperkecil jarak. Hingga pukul 6.39, mereka hanya terpaut sekitar 1 mil laut. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan tindakan tegas, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah target mana yang harus dinetralkan lebih dulu. Tepat di bawah hidung helikopter terdapat radar AN/APS 153 huruf V. Meskipun radar ini telah mendeteksi keempat kapal cepat dari jarak 42 km, kondisi laut yang bergelombang membuat diperlukan data tambahan untuk menentukan kecepatan dan bentuk setiap kapal. Pada saat itu, radar sedang melacak 32 objek berbeda di wilayah tersebut. Pilot kemudian mengatur radar ke mode pulsa sempit yang memancarkan gelombang energi selama 0,5 hingga 1 mikrodetik, menghasilkan data berketelitian tinggi yang diperlukan untuk memisahkan jejak kapal cepat dari gangguan ombak. Namun, sistem ini tidak hanya membantu menentukan arah. Radar AN/APS 153 memiliki keunggulan lain melalui fitur khusus yang disebut Moving Target Indicator (MTI) yang dirancang untuk mengunci sasaran bergerak. Cara kerjanya cukup cerdas. MTI memanfaatkan efek Doppler yang dihasilkan oleh perbedaan kecepatan antara radar dan bagian-bagian target. Prinsipnya mirip saat Anda mendengar suara kendaraan mendekat, di mana nada suaranya berubah saat melewati posisi Anda. Radar menggunakan konsep serupa, tetapi dengan gelombang radio untuk membedakan apakah objek di layar adalah kapal atau sekadar gelombang laut. Setelah MTI mengonfirmasi keberadaan objek padat, pilot dapat mengaktifkan radar Inverse Synthetic Aperture (ISR) untuk membentuk citra detail target dengan memanfaatkan efek Doppler yang sama. Kombinasi konfirmasi target bergerak dan citra beresolusi tinggi secara waktu nyata memberi keyakinan penuh kepada pilot bahwa yang mereka kunci di layar radar adalah kapal-kapal cepat pihak lawan yang menjadi ancaman langsung terhadap Mars Kongo. Kini tibalah saatnya untuk bertindak. Setiap helikopter Seahawk dibekali 2 senjata mesin berat GAU-20 1 kaliber 12,7 mm yang terpasang di kedua sisi. Senjata ini mampu melepaskan hingga 1.100 peluru per menit dengan jangkauan efektif mencapai 1.850 meter. Amunisi yang digunakan merupakan kombinasi peluru penembus lapisan baja ringan dan peluru bercahaya, dirancang khusus untuk menembus lambung kapal cepat yang tipis. Namun, pihak lawanlah yang lebih dulu melepaskan tembakan. Pukul 6.40, salah satu kapal cepat membuka tembakan ke arah helikopter. Peluru dari senapan mesin PKM melintas dekat badan pesawat. Beberapa di antaranya hanya berjarak sekitar 15 meter. Itu menjadi kesalahan besar terakhir mereka. Skuadron Seahawk segera menurunkan ketinggian hingga 150 kaki untuk memasuki jarak operasi. Bersamaan dengan itu, mereka mengaktifkan sistem perlindungan. Masing-masing helikopter melepaskan 12 flare MJU 68B dan 24 CHAF RR 180 yang membentuk awan pengganggu sinyal inframerah dan radar di belakang pesawat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi jika ada rudal berpemandu panas yang diluncurkan ke arah mereka. Saat flare menyala, suhunya mencapai sekitar 2200 derajat Celcius dan bertahan selama hampir 2,5 detik, cukup untuk mengalihkan perhatian sistem pelacak panas. Meskipun tidak terdeteksi adanya peluncuran rudal,
para pilot tidak ingin mengambil risiko. Situasi segera memanas. Pukul 06.41, Lancer 71 mengunci target pada kapal pertama. Penembak melepaskan 3 rentetan peluru kaliber 12,7 mm yang menembus blok mesin dan memicu kebakaran di tangki bahan bakar. Kobaran api besar menyala, diikuti ledakan yang mengirimkan serpihan ke udara, dan kapal itu tenggelam dalam waktu sekitar 45 detik. Tanpa menunggu lama, Lancer 71 memutar haluan ke kiri, mengarah langsung ke kapal kedua. Satu tembakan presisi merusak sistem kemudi, diikuti tembakan lanjutan hanya 3 detik kemudian, yang membuat kapal kehilangan kendali sepenuhnya. Air mulai masuk, dan kapal itu terbalik tak lama setelahnya. Kedua helikopter kemudian beralih menargetkan kapal ketiga. Kali ini, tembakan datang dari kedua pesawat sekaligus. Puluhan peluru menembus lambung di bawah garis air, membuat kapal cepat itu tak lagi mampu bertahan. Upaya awaknya untuk menyelamatkan diri tidak berhasil, dan kapal tenggelam pada pukul 6.44. Setelah kapal ketiga hilang, keduanya fokus pada kapal keempat. Namun, menyadari seluruh rekan mereka sudah terhenti, kapal ini memilih berbalik arah dan mundur ke barat laut, meninggalkan jejak asap di belakangnya. Tembakan peringatan tetap dilepaskan, tetapi tim Seahawk tidak melakukan pengejaran karena harus tetap mengawal kapal dagang yang mereka lindungi. Dalam waktu kurang dari 7 menit, 2 helikopter berhasil menonaktifkan 3 kapal cepat dan menembakkan sekitar 1.800 peluru. Namun, bagi kelompok tersebut, ini belum menjadi akhir. Komando Pusat Al-Salah menilai bahwa menonaktifkan beberapa kapal saja tidak cukup sebagai peringatan. Sekitar 8 jam setelah insiden itu, USS Grally melancarkan serangan ke fasilitas radar pesisir yang digunakan untuk memberi informasi posisi kepada kapal cepat lawan. Menggunakan meriam kapal Mark 45 Mod 4 kaliber 127 mm, mereka menembakkan total 92 proyektil, termasuk peluru peledak tinggi dan peluru ledakan udara. Masing-masing proyektil berbobot 70 pon, dengan jangkauan maksimal sekitar 9 mil laut dan kecepatan 2.600 kaki per detik. Kapal itu bergerak di sepanjang pantai Yaman sambil menargetkan setiap stasiun radar yang terdeteksi. Hasilnya, 3 fasilitas radar pesisir terletak di Jabal Alter, Al-Moka, dan Ras Isa berhasil dimatikan sebelum matahari terbenam. Dalam 2 minggu sebelumnya, lokasi-lokasi tersebut telah digunakan untuk memantau pergerakan kapal-kapal koalisi di Laut Merah. Berdasarkan hasil penilaian kerusakan pasca operasi dari pesawat Nirawak, kemampuan pemantauan maritim kelompok Houthi diperkirakan berkurang hingga setidaknya 60%. Namun, rangkaian aksi balasan belum berakhir. Pada tanggal 1 Januari, gelombang serangan udara berikutnya kembali dimulai. 4 jet tempur FA-18I Super Hornet dari skuadron BFA-131 yang berpangkalan di kapal induk USS Eisenhower lepas landas dengan membawa persenjataan jarak jauh AGM-154CJSW. Target mereka adalah fasilitas penyimpanan rudal di Aldura. Masing-masing senjata ini dilengkapi hulu ledak seberat 500 pon yang dirancang untuk menembus beton bertulang setebal 3,7 meter menggunakan semburan logam cair berkecepatan tinggi mencapai 14 km per detik. Pada pukul 18.43 waktu setempat, keempat rudal tersebut mencapai sasaran, memicu serangkaian ledakan lanjutan di dalam kompleks. Pemantauan komunikasi radio yang berhasil dipintas mengonfirmasi bahwa serangan ini menghancurkan 18 unit drone KSF, 4 rudal anti kapal Nor, sejumlah perangkat pemandu rudal, serta menewaskan 2 penasihat teknis asal Iran dan 12 operator lapangan kelompok Houthi. Serangan ini menunjukkan bahwa strategi respons Amerika Serikat terhadap tindakan agresif kelompok Houthi telah berubah. Pasukan Al-Salam kini tidak hanya fokus pada pertahanan diri dan melindungi unit sekutu, tetapi juga melanjutkan operasi penindakan setelah konflik mereda, dengan tujuan mencegah pihak lawan melakukan provokasi serupa di masa depan. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan sangat jelas. Tindakan pencegahan yang tegas diperlukan demi menjaga stabilitas kawasan. Jika Anda suka video ini,
tonton video-video menarik lainnya di kanal kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.